Kalau mereka benar-benar layak dapat kamu, mereka nggak akan biarin diri mereka kehilangan kamu dari awal. Dan disitulah kamu menang, bukan karena mereka nyesel, tapi karena kamu nggak butuh mereka buat ngerasa cukup lagi. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Nih ya, jujur aja, kamu pasti capek kan? Capek jadi orang yang selalu ngerti, sabar, setia, pokoknya yang selalu ngasih effort paling gede. Tapi ujung-ujungnya, disia-siain juga. Udah kasih segalanya, udah ampe kayak ngangkang segala loh, udah berjuang sampai lupa diri, malah dianggap remeh. Kayak mereka mikir kamu tuh bakal selalu ada. Ya iyalah, soalnya kamu gak pernah bener-bener pergi. Tapi dengerin nih, waktunya bangun. Soalnya gini, orang gak bakal pernah menghargai sesuatu yang selalu tersedia. Mereka cuma takut kehilangan yang beneran bisa hilang. Dan kalau mereka ngerasa kamu gak bakal kemana-mana, ya udah, mereka bakal main di atas kepala kamu. Jujur aja, kamu sendiri yang ngajarin mereka buat ngeremehin kamu. Kamu yang terus stay, walau disakitin, diabaikan, diperlakuin kayak gak ada harganya. Jadi ya, mereka ngerasa itu normal. Tapi mulai sekarang, udah cukup. Stop pakai alasan basi kayak, tapi dia cinta aku, atau mungkin nanti dia berubah. Enggak guys, kalau sampai sekarang aja dia belum bisa lihat nilainya kamu, berarti dia emang gak pantas dapetin kamu, titik. Mulai hari ini, ubah narasinya. Kamu bukan pelampiasan, bukan plan B, dan bukan tempat nyaman buat orang yang gak tahu cara ngehargain. Sekarang waktunya kamu diem. Tarik energi kamu. Berhenti ngejar, berhenti jelasin, berhenti buktiin apa-apa. Karena percaya deh, mereka baru bener-bener ngerasa kehilangan. Bukan pas kamu marah, tapi pas kamu hilang. Bukan pas kamu nangis, tapi pas kamu glowing tanpa mereka. Bukan pas kamu ngomel, tapi pas kamu sukses, dan mereka udah nggak punya akses lagi ke kamu. Dan pas momen itu datang, udah kelar. Tapi inget ya, ini bukan tentang bikin mereka nyesel. Tapi tentang kamu sadar kalau selama ini mereka bisa seenaknya karena kamu ngizinin. Dan sekarang kamu berhenti ngizinin. Jadi kalau kamu udah muak jadi orang baik yang diinjek-injek, saatnya hidup dengan harga diri yang gak bisa ditawar. Karena setelah ini, semoga aja ya mereka beneran nyesel. Oke, let's break it down teman-teman. Nah pertama, masalah utamanya tuh simple banget. Kamu terlalu berusaha. Semakin kamu ngejar, mereka makin lari. Semakin kamu ngasih, mereka makin ngeremehin. Dan makin kamu buktiin kalau kamu pantas, makin gampang juga mereka buat pura-pura nggak lihat kamu. Lucunya, semua itu kamu sendiri yang mulai. Kamu yang ngajarin mereka kalau kamu bakal selalu ada, apapun yang terjadi. Kamu terus ngasih waktu, tenaga, perasaan, bahkan ketenangan kamu sendiri cuma biar dianggap cukup. Tapi karena semuanya kamu kasih tanpa batas, mereka ngerasa semuanya murah. Kayak kasih loyalitas tuh kayak bagi-bagi sampel gratis di supermarket. Padahal mereka nggak pernah buktiin kalau mereka layak dapat itu. Dan deep down, kamu tahu kok. Cuma kamu pura-pura nggak lihat karena masih kehipnotis sama kalimat basi. Kalau cinta ya berkorban. Kalau sabar nanti juga dia sadar. Padahal realitanya, enggak. Dunia nggak pernah ngehargain yang dikasih cuma-cuma. Kita cuma respect sama sesuatu yang butuh perjuangan. Jadi udahlah, berhenti ikut audisi buat peran yang bahkan nggak pernah dibuka. Stop overgiving, stop over-explaining, stop ngebuktiin diri. Kalau mereka emang pantas, mereka bakal berjuang balik tanpa kamu suruh. Dan kalau kamu takut mereka pergi pas kamu berhenti berusaha, ya biarin aja. Biar mereka ngerasain hidup tanpa energi kamu. Karena kehadiran kamu itu privilege, bukan kewajiban. Kalau mereka nggak bisa lihat nilai kamu waktu kamu masih di situ, mereka nggak pantas dapetin kamu pas kamu udah pergi. Ingat, jalan pergi itu bukan tanda lemah. Itu tanda sadar nilai diri. Jadi mulai sekarang, stop ngejar, stop ngejelasin, stop maksa orang buat lihat berapa berharganya kamu. Karena orang yang tulus nggak butuh diyakinkan. Dan kalau mereka baru sadar kamu berharga pas kamu udah ninggalin, itu bukti satu hal. Mereka nggak pernah pantas punya kamu dari awal. Oke, lanjut ya. Kita udah bahas gimana berhenti ngejar orang yang nggak tahu nilai kamu. Sekarang kita lanjut ke poin yang lebih dalam dan lebih ngena di dada. Diam. Yap, silence. Karena kadang, satu-satunya bahasa yang benar-benar mereka ngerti, ya cuma diam. Soalnya gini, kamu tuh kebanyakan ngomong.
Kebanyakan jelasin, ngebela diri, ngejelasin kenapa kamu sakit hati, kenapa kamu layak diperlakuin lebih baik. Tapi hasilnya apa? Diabaikan, diremehin, dibilang baper. Karena faktanya, orang nggak dengar kata-kata, mereka ngerasain ketiadaan. Jadi mulai sekarang, stop buang energi buat orang yang nggak dengerin. Selama kamu terus ngomong, terus ngejelasin, terus nyari pembenaran, mereka ngerasa, santai, dia nggak bakal kemana-mana. Tapi pas kamu diem, nah, di situ baru mereka panik. Karena gini, orang tuh nggak menghargai yang selalu ada. Mereka cuma takut kehilangan yang bisa hilang. Selama kamu gampang diakses, gampang ditebak, gampang dimaafin, mereka bakal santai. Tapi pas kamu hilang tanpa drama, tanpa pamit, tanpa penjelasan, itu bakal ngusik banget. Karena sekarang mereka nggak punya kontrol, nggak punya akses, nggak tahu apa yang kamu pikirin. Dan percayalah, nggak ada yang bikin seseorang lebih gelisah daripada nggak tahu apa yang lagi kamu rasain. Kamu sadar nggak? Pas kamu mulai diem, tiba-tiba mereka muncul lagi. Nge-like story, ngirim DM random, tiba-tiba kangen. Itu bukan cinta, itu ego. Mereka cuma pengen ngetes, dia masih di situ nggak, ya? Tapi kalau kamu jawab, kalau kamu bales, kalau kamu kasih reaksi, ya udah, game over. Mereka tahu kamu masih bisa dikontrol, dan mereka balik ke mode santai lagi. Jadi jangan kebobolan. Jangan jawab. Jangan jatuh di perangkap yang sama. Diam kamu bukan tanda nunggu, tapi tanda ngehargain diri sendiri. Diam kamu bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu udah nggak mau main di arena yang nggak sehat. Kalau mereka baru sadar kamu berharga pas kamu udah nggak ada, itu urusan mereka, bukan tanggung jawab kamu. Sekarang waktunya ngilang dengan elegan. Nggak usah drama, nggak usah penjelasan. Biarkan mereka tenggelam di sepi yang mereka ciptain sendiri. Dan sementara mereka sibuk mikirin kamu sibuk level up. Fokus ke diri sendiri, bangun versi terbaik kamu. Jadi nanti, kalau mereka akhirnya sadar dan balik nyari kamu, ya kamu udah jauh banget. Nah, abis tadi kita bahas tentang kekuatan diam, sekarang waktunya naik ke level berikutnya. Dan ini nih yang paling keren. Level up tanpa ngumumin. Yap, diam, ngilang, kerja keras, terus balik-balik udah jadi versi yang gak bisa mereka sentuh lagi. Karena percayalah, orang gak pernah nyesel kehilangan yang nangis, yang mohon-mohon, yang nulis panjang lebar berharap dipahami. Mereka nyesel pas sadar. Mereka kehilangan orang yang bangkit tanpa mereka. Yang pergi tanpa drama. Yang balik-balik udah glowing physically, mentally, financially, all in one. Nah, itu energi yang harus kamu punya sekarang. Karena jujur aja, ada orang di luar sana yang masih mikir kamu stuck. Masih mikir kamu belum move on. Masih mikir kamu gampang ditebak. Kenapa? Karena kamu dulu ngasih mereka akses penuh ke hidup kamu. Tapi kali ini beda. Sekarang, kamu ngilang bukan buat ngumpet, tapi buat upgrade. Kamu nggak perlu ngumumin di story. Nggak perlu caption, I'm focusing on myself. Nggak perlu ngode biar mereka notice. Kamu cukup kerja diam-diam, hasilnya ribut sendiri. Karena power itu nggak perlu dipamerin. Power tuh justru ada di hal yang nggak bisa ditebak. Orang nggak takut sama yang bisa dilihat. Mereka takut sama yang nggak bisa diprediksi. Dan pas kamu berhenti jadi orang yang bisa mereka baca, bisa mereka kontrol, bisa mereka perkirakan, di situ kamu mulai menang. Dan ingat, ini bukan soal balas dendam. Bukan soal bikin mereka nyesel atau iri. Ini soal kamu, soal ngambil balik waktu, tenaga, dan harga diri kamu yang dulu kamu kasih gratisan. Level up itu artinya kamu beresin kepala kamu dulu. Stop replay masa lalu, stop ngasih energi ke hal-hal yang nguras kamu. Bangun badan, bukan buat mereka, tapi buat ngerasain power kamu balik tiap tetes keringat. Bangun mimpi, kejar karier, amankan masa depan. Karena nggak ada yang lebih nyakitin orang dari ngeliat kamu bahagia tanpa mereka. Dan nanti, pas kamu akhirnya muncul lagi, bukan buat pamer, tapi karena kamu emang udah beda, mereka bakal lihat kamu dan mikir, ini siapa? Karena versi kamu yang dulu udah nggak ada. Yang nunggu, yang ngejar, yang ngebuktiin diri, itu udah mati. Sekarang yang ada cuma versi kamu yang unstoppable. Oke, kita udah ngomongin gimana caranya level up diam-diam. Ngilang bukan karena kalah, tapi karena kamu lagi upgrade. Nah, ini dia lanjutannya yang gak kalah penting. Dan jujur ya, ini bagian yang paling banyak dilanggar orang. Berhenti nanggepin usaha setengah hati. Karena gini guys, tiap kali kamu balas usaha lemah, kamu lagi ngajarin mereka kalau setengah-setengah tuh cukup. Dan parahnya,
Kamu ngelakuin itu terus. Kamu ngasih perhatian ke orang yang datang pergi sesuka hati. Mereka bisa ngilang seminggu, 2 minggu, sebulan. Terus tiba-tiba muncul cuma modal, "Hey, how have you been?" Dan kamu tetap respon. Nih ya, itu bukan perhatian, itu testing sinyal. Mereka cuma mau tahu kamu masih bisa dikontrol atau enggak. Tiap kali kamu bales teks sisa tenaga mereka. Kamu ngasih makan gratis ke orang yang gak pernah niat bayar harga buat dapetin kamu. Dan tahu gak apa yang terjadi kalau kamu tetap nanggepin? Mereka jadi yakin kamu gak bakal kemana-mana. Mereka gak perlu effort, gak perlu bukti, gak perlu buktiin niat, cukup kirim aku kangen, kamu langsung luluh. Padahal yang mereka kasih tuh cuma remah-remah, bukan roti utuh. Jadi mulai sekarang, stop buang energi buat breadcrumbs kayak gitu. Kalau mereka beneran niat, mereka bakal buktiin. Kalau mereka beneran sayang, mereka gak bakal cuma nongol pas lagi bosen. Tapi kalau yang dikasih cuma usaha lemah, teks asal, respon telat, jangan dibales. Karena diam kamu tuh bukan permainan, tapi batasan. Dan kalau kamu masih mikir, tapi gimana kalau dia udah berubah? Jawabannya, enggak. Orang yang benar-benar berubah gak cuman ngomong, dia nunjukin lewat tindakan. Jadi kalau yang datang cuman kata, bukan aksi, udah, tinggalin. Karena tiap kali kamu balas usaha lemah, kamu lagi bilang ke semesta, aku rela dapet yang setengah. Mulai sekarang, ubah aturan mainnya. Kalau usahanya lemah, no response. Kalau niatnya setengah, no access. Kamu udah bukan versi yang nunggu. Kamu sekarang versi yang disaring pakai standar tinggi. Oke, kita udah bahas gimana caranya berhenti nanggepin usaha setengah hati, ya kan? Nah sekarang, ini next levelnya guys, dan ini main game banget. Dengerin baik-baik, bikin mereka bingung, bikin mereka nebak-nebak, bikin mereka sadar, kamu udah bukan orang yang sama. Karena gini, sekarang ada orang di luar sana yang ngerasa udah paham banget kamu. Mereka ngerasa udah hafal pola kamu. Kalau mereka ngilang, kamu ngejar. Kalau mereka cuek, kamu makin perhatian. Kalau mereka balik, kamu buka pintu lebar-lebar kayak nggak pernah disakitin. Dan karena kamu selalu ngulang pola itu, mereka jadi ngerasa kamu prediktif. Aman. Bisa ditebak. Bisa dikontrol. Tapi mulai hari ini enggak lagi. Versi kamu yang dulu, yang sabar kebangetan, yang terus ngasih penjelasan, yang selalu available, udah mati. Udah dikubur dalam-dalam. Karena nggak ada yang bikin seseorang lebih gelisah daripada sadar. Orang yang dulu mereka remehin udah berubah total. Dan sekarang kamu jadi plot twist dalam hidup mereka. Mulai detik ini, kamu ubah naskahnya. Kamu nggak lagi jadi karakter yang selalu ngejar, nggak lagi yang sibuk ngejelasin kenapa kamu pantas. Sekarang kamu diam, kamu ngilang, dan kamu biarin ketidakhadiranmu ngajarin mereka sesuatu yang kata-kata kamu nggak pernah bisa. Dan percaya deh, nggak ada yang bikin orang lebih panik daripada rasa nggak tahu. Mereka bakal stalking story kamu, nanyain ke teman-teman kamu, pura-pura santai, padahal kepikiran berat. Mereka bingung, kok dia nggak nyari gue ya? Kok dia nggak posting galau lagi? Mereka nggak punya kontrol, nggak punya akses, dan itu yang paling nyiksa. Tapi ini bukan soal balas dendam, ini soal kamu yang akhirnya sadar. Kamu nggak diciptakan buat ditebak, kamu diciptakan buat bikin orang nyesel pernah ngeremehin kamu. Jadi, sekarang waktunya kamu disappear gracefully, fokus ke diri sendiri, upgrade level kamu, sampai nanti mereka sadar, anjir, gue bahkan gak kenal lagi dia yang sekarang. Karena kamu bukan backup plan, kamu bukan opsi, dan kamu bukan karakter figuran di cerita orang lain. Kamu, the plot twist. Nah, abis tadi kita bahas soal jadi plot twist. Orang yang dulu diremehin tapi sekarang gak bisa lagi ditebak. Ini nih lanjutannya. Dan ini lebih nyentil lagi. Jangan pernah kasih mereka rasa aman kalau kamu bakal nunggu. Karena begitu mereka ngerasa kamu bakal selalu ada, di situ juga mereka berhenti takut kehilangan kamu. Coba deh pikir, sekarang mungkin ada seseorang di luar sana yang hidupnya tenang banget. Ngerasa aman. Ngerasa, gak apa-apa gue ngilang dulu, dia juga pasti masih nunggu. Dan yang bikin sedih, kamu terus ngeyakinin mereka kalau itu benar. Kamu tolak peluang baru. Kamu cuek sama orang yang tulus. Kamu stuck di tempat yang seharusnya udah kamu tinggalin. Cuma karena masih berharap mungkin dia bakal sadar. Tapi sayangnya, enggak. Mereka enggak bakal sadar, karena mereka ngerasa punya waktu seumur hidup buat bikin kamu nunggu. Kamu duduk di ruang tunggu emosi, berharap sesuatu yang enggak akan jalan.
Dan hari ini, stop. Udah cukup. Karena orang yang benar-benar tahu nilai kamu, gak bakal bikin kamu nunggu segitu lama. Mereka gak bikin kamu ngerasa abu-abu, gak ngilang cuma buat mastiin perasaan. Orang yang niat, datang dan stay. Gak pakai excuse, gak pakai aku lagi butuh waktu. Dan kalau ada yang masih ngetes kamu, masih nganggep kamu aman, satu-satunya hal yang harus kamu lakuin, bikin mereka gak nyaman lagi. Tapi bukan dengan marah, bukan dengan curhat panjang, bukan juga dengan ancaman, "Gua bakal pergi nih." Enggak. Caranya simple. Kamu beneran pergi. Disappear. Tanpa pengumuman, tanpa klarifikasi. Biarkan mereka merasakan hampa yang dulu kamu rasain sendirian. Biarkan mereka ngerasa panik karena tiba-tiba kamu bukan lagi orang yang selalu ada. Karena percaya deh, saat kamu berhenti nunggu, mereka baru mulai mikir. Dan saat itu terjadi, mereka bakal ngerasain hal yang dulu kamu rasain tiap malam. Gelisah, bingung, nggak tenang. Mereka bakal nyesel karena dulu kebanyakan mikir, kebanyakan santai, kebanyakan, nanti juga dia balik. Tapi sekarang, nggak ada lagi, nanti. Karena kamu udah jalan duluan. Jadi mulai sekarang, nggak ada lagi hidup yang ditunda buat orang yang bahkan nggak nyari kamu. Nggak ada lagi ruang tunggu buat hubungan yang nggak jelas jadwalnya. Nah, abis tadi kita bahas soal berhenti nunggu orang yang udah ninggalin lo di gate tanpa tujuan. Sekarang kita naik level lagi. Ini dia langkah selanjutnya yang bakal nusuk banget. Jadi standar yang nggak bisa mereka sampein lagi. Karena gini, setelah kamu berhenti nunggu, setelah kamu sadar kamu worth lebih dari sekadar cadangan, saat itulah kamu mulai berubah. Tapi bukan cuma berubah buat move on, kamu naik kelas. Kamu mulai ngebangun versi diri yang dulu mereka remehin, sampai nanti satu-satunya hukuman yang mereka rasain adalah sadar kalau mereka nggak bakal pernah nemuin yang kayak kamu lagi. Dan ini bukan soal dendam, bukan soal pengen mereka nyesel. Ini soal kamu ngerti, kamulah standar yang selama ini mereka pikir gampang diganti. Begitu kamu beneran hilang dari jangkauan, baru deh mereka sadar, anjir nggak ada lagi yang kayak dia. Nggak ada lagi yang ngerti mereka segitu dalam, nggak ada lagi yang sabar segitu tulus, nggak ada lagi yang hadir segitu nyata. Jadi sekarang, bukannya kamu nunggu mereka sadar, kamu bikin mereka nggak akan pernah bisa nyamain kamu lagi. Kamu jadi tolak ukur. Kamu jadi kelas yang cuma bisa mereka ingat, tapi nggak bakal bisa mereka datengin lagi. Dan percaya, nggak ada karma yang lebih halus, tapi lebih kejam, daripada bikin seseorang sadar kalau mereka pernah punya segalanya, dan nyia-nyiainnya. Oke, terakhir. Gini ya. Abis kita ngomongin soal gimana caranya, jadi standar yang nggak bisa mereka sampein lagi. Sekarang kita masuk ke fase terakhir yang paling berat, paling nyentil, tapi juga paling penting. Jangan pernah balik lagi, walaupun mereka datang minta maaf sambil nangis-nangis. Karena dengerin baik-baik, setelah kamu healing, setelah kamu naik level, setelah kamu buktiin kamu bisa hidup tanpa mereka, mereka bakal balik, selalu. Entah lewat chat basi, "Hey, kangen deh," atau cerita dramatis soal gimana mereka akhirnya sadar kamu itu the one. Tapi bukan karena mereka berubah, bukan karena mereka tiba-tiba ngerti nilai kamu, tapi karena mereka kehilangan kontrol. Karena mereka kaget, "Loh, kok kamu nggak ngejar lagi? Kok kamu nggak butuh aku lagi?" Dan di momen itu, kamu punya dua pilihan. Balik dan ngulang luka yang sama, atau berdiri tegak dan buktiin ke diri sendiri kalau bab itu udah resmi selesai. Soalnya gini, orang yang benar-benar menghargai kamu nggak akan nunggu sampai kamu pergi baru sadar kamu berharga. Mereka nggak bakal butuh kehilangan kamu buat ngerti siapa yang mereka punya. Tapi orang yang kayak gitu, yang baru sadar setelah kamu hilang, mereka nggak nyesel karena kehilangan kamu. Mereka nyesel karena kehilangan kendali atas kamu. Itu beda jauh. Jadi tolong jangan salah langkah. Karena setiap kali kamu nerima mereka lagi, kamu bukan cuma ngulang siklus yang sama, tapi juga ngapus semua kemajuan yang udah kamu perjuangin. Kamu ngelupain semua malam-malam kamu belajar berdiri sendiri, semua rasa sakit yang udah kamu lewatin, buat bisa kuat kayak sekarang. Dan kalau mereka balik bilang, "Aku udah berubah kok," percaya deh. Orang yang beneran berubah nggak ngomong, mereka buktiin. Kalau harus diyakinin pakai kata-kata, berarti masih sama aja. Jadi kuncinya gini, biarin mereka balik, tapi kamu jangan balik. Biar mereka ngerasain sepi yang dulu kamu rasain. Biar mereka sadar, rasa kehilangan itu nyata. Dan kamu jalan terus.
Kamu nggak wajib ngasih mereka akses ke versi baru dari dirimu yang mereka pernah sia-siain. Karena ingat ini, kalau mereka benar-benar layak dapat kamu, mereka nggak akan biarin diri mereka kehilangan kamu dari awal. Dan disitulah kamu menang, bukan karena mereka nyesel, tapi karena kamu nggak butuh mereka buat ngerasa cukup lagi. So guys, segitu aja dulu ya buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.